Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita ada di dalam keadaan yang baik. Yang sakit, semangat untuk sembuh. Yang sehat, kita mau menjaga kesehatan agar supaya dalam minggu yang baru ini kita dapat melakukan banyak kebaikan. Pada saat ini kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan dan mengajak untuk semua kita yang ada di rumah mengikuti ibadah hari Minggu. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sekarang mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Allah, memanggil namamu di dalam Yesus Kristus dan memohon kepadamu menyertai kami, memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus, agar ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami dapat menghayatinya, kemudian dalam semangat yang ada pada kami, dimampukan oleh Roh Kudus untuk melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 yang menyatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah yang mau mendengarkan, menghayati, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Berbicara soal jati diri,
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan atau ciri khas atau bisa juga dikatakan sebagai identitas seseorang. Jati diri ini merujuk pada keteguhan dan kekuatan hati seseorang. Jadi, jati diri terlihat dalam perilaku masing-masing pribadi. Pertanyaannya, perilaku yang seperti apa dan bagaimanakah yang dimaksudkan dengan tema pada hari ini, yaitu jati diri hamba Tuhan. Kita dapat belajar tentang jati diri hamba Tuhan ini melalui Yohanes di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini. Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Perlu diketahui Yohanes ini adalah seorang keturunan Lewi. Dia anak dari Imam Zakaria, yaitu imam dari rombongan Abia yang menjalankan tugasnya di Bait Allah. Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Tuhan Yesus. Yohanes diberi sebutan di belakang namanya, Yohanes Pembaptis, karena yang dilakukannya adalah membaptis orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ia yang menyerukan dan mengajak orang untuk bertobat. Juga dikatakan di dalam Matius pasal 3 ayat 4 dan juga Markus ayat 1 sampai ayat 1, pasal 1 ayatnya yang ke-6, bahwa penampilan dari Yohanes ini unik. Ia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya yaitu belalang dan madu hutan. Dalam bacaan kita hari ini dikatakan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang dirinya, apa yang dilakukannya, dan juga yang merupakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan ia juga mau menunjuk kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat itu dikatakan orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan juga orang-orang Lewi untuk menemui Yohanes dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau ini Mesias?" Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias." Kemudian ditanya lagi, "Apakah kamu ini Elia?" Dijawab lagi oleh Yohanes, "Aku bukan Elia." Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab dengan jawaban yang sama, "Bukan." Kalau semuanya bukan, jadi siapakah sebenarnya kamu? Maka inilah jawaban Yohanes tentang dirinya. Jawaban itu ada di ayat 23 pada bacaan kita. Ia katakan, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di sini Yohanes memberikan informasi, penjelasan tentang dirinya dengan jelas dan jujur, supaya orang yang bertanya tahu siapa dirinya. Pertanyaan yang diajukan oleh para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes bukan sekedar ingin tahu nama Yohanes, karena yang mereka ingin tahu adalah tentang apa yang dilakukannya, peranan dan pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes. Karena bagi orang Yahudi sudah banyak pengikut Yohanes, maka Yohanes berterus terang. Yohanes menjelaskan tentang peran dan pelayanannya.
Ia tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia bukan Mesias, ia juga bukan Elia, dan juga bukan nabi yang akan datang. Maka menyusullah pertanyaan di ayat yang ke-25. Kalau bukan Mesias, bukan Elia, juga bukan nabi yang akan datang, mengapa engkau membaptis orang? Maka dijawab lagi oleh Yohanes di dalam ayatnya yang ke-28. Di sini Yohanes menjelaskan jati dirinya, identitasnya dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus. Yohanes ingin menjelaskan bahwa ia adalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, yang tentunya si Mesias ini lebih tinggi dari dirinya. Ia adalah suara yang menunjuk kepada Mesias, agar orang yang mendengar beritanya bertobat dan kemudian mengikut Mesias itu. Allah memanggil dan memberi kuasa kepada Yohanes untuk membaptis sebagai tanda pertobatan. Yohanes menempatkan dirinya lebih rendah dari seorang hamba dengan mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah tugas seorang hamba, membuka tali kasut. Tugas dari seorang budak untuk tuannya. Pekerjaan yang membuka tali kasut merupakan pekerjaan yang dianggap hina, merupakan pekerjaan yang dianggap rendah. Artinya, di sini Yohanes mau menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa dirinya tidaklah penting. Bahkan untuk melakukan tugas rendah seperti melepaskan tali kasut Sang Mesias, ia bukan apa-apa. Berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Yohanes dipercayakan oleh Allah sebagai penunjuk pembuka jalan bagi Mesias. Yohanes merendahkan dirinya di hadapan Allah. Juga ia tidak menonjolkan dirinya atau menyombongkan dirinya kepada para imam dan orang-orang Lewi yang datang menemui dia untuk bertanya. Di sini dapat kita lihat bahwa Yohanes adalah hamba Allah yang sejati. Ia menempatkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah dan manusia. Ia tidak mencari. Ia berkata jujur tentang diri dan pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes sudah menyatakan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati. Ia menjadi contoh yang baik bagi kita untuk menempatkan diri kita sebagai hamba atau pelayan yang tahu betul apa yang harus dilakukan. Juga menyadari bahwa ketika kita melakukan pelayanan, apapun tugas yang diberikan kepada kita, hal itu merupakan tugas yang diberikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, patuhilah, taatilah, dan lakukanlah tugas pelayanan itu dengan tulus dan maksimal. Apapun tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Selanjutnya,
lakukanlah pelayananmu dengan kejujuran. Yohanes telah menyatakan jati dirinya sebagai pelayan Tuhan yang jujur dan rendah hati. Hal ini menjadi refleksi kita agar supaya kita pun dapat melakukannya dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yakinlah berkat Tuhan akan terus tercurah di dalam kehidupan kita, karena berkat Tuhan itu juga merupakan bagian dari jati diri pelayan Tuhan. Berkat Tuhan itu merupakan bagian dari jati diri kita sebagai hamba Tuhan. Karena kita sungguh meyakini bahwa di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetaplah jaga kesehatan, terus semangat melayani Tuhan, dan juga patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam